Wana-wana Rima wasti Kaing Iwang Pangdati Awon. Kemudian muncul rombongan lagi. Rombongan ini secara unik wanita-wanitanya hampir telanjang, jadi rata-rata mereka tidak menutup dadanya, perempuan-perempuannya dan sebagainya diikat, sedangkan di sekeliling mereka ada beberapa pengawal-pengawal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman yang dialami oleh kenalan saya. Jadi cerita ini dari kenalan saya ya. Waktu ketika kita sering mendaki, sekitar kejadiannya sekitar tahun 2015-an. Nah, oh ya, sebelum memulai cerita saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mau mengunjungi channel saya ini. Nah, cerita tersebut, cerita ini kita sebut saja dialami oleh Anton. Nah, Anton ini tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Jadi dia tidak takut mendaki gunung dimanapun, apalagi dia memang suka dan hobi mendaki gunung. Dan ketika itu dia mendaki Gunung Lawu dari jalur Candi Ceto, jalur yang paling sepi di antara jalur yang lainnya. Nah, tetapi biasanya masih ada ya, jadi orang ini tetap masih ada yang mendaki lewat jalur tersebut. Jalur ini termasuk jalur yang dianggap gerbang gaib kalau di Gunung Lawu ya, karena di situ juga banyak candinya dan terasa sekali auranya. Apalagi waktu-waktu tertentu itu biasanya ada orang-orang kampung melakukan ritual di Gunung Lawu itu lewat jalur ini. Nah, Anton ketika itu mendaki lewat jalur tersebut, dan hari itu dia merasakan aneh, sedikit aneh, tidak seperti biasanya ketika dia mendaki gunung. Kondisinya cukup berkabut, tetapi kabut ini tidak menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Jadi biasanya kabut ini menimbulkan sesuatu yang bising ya di telinga ya, biasanya sakit di telinga, tetapi itu tidak. Jadi terasa tenang sekali, dan juga anehnya tidak ada angin sama sekali, jadi sangat sepi, tenang, dan tidak ada orang sama sekali ketika itu. Anton menjadi ragu-ragu sebenarnya ketika itu. Apakah dia akan melanjutkan pendakiannya? Apakah dia akan membatalkannya? Tetapi dia bertekad untuk terus melanjutkan pendakiannya. Sampai dia melewati pos 1 dan belum sampai di pos 2. Nah, ini pendakian Anton ini tadi dimulai tengah hari ya. Ketika itu hari sudah mulai sore, dan Anton ini sebenarnya tidak mengejar untuk mencapai puncak, jadi dia hanya untuk refreshing saja. Nanti setelah sampai ke pos 3 atau mungkin dia pos 3 ke atas, itu dia ingin turun ya, atau kalau merasa pengen sampai ke puncak dia mau melanjutkan lagi sampai puncak. Yang jelas untuk refreshing saja, untuk menikmati pemandangan alam saja ketika itu niatnya. Nah, sampai di tempat tersebut, jadi antara pos 1 ke pos 2, Anton pun memutuskan membuat tenda di situ. Lalu dia duduk-duduk bersantai di situ, membuat minuman sambil menunggu siapa tahu ada orang yang lewat. Ternyata tidak ada sama sekali orang yang lewat, dan kondisinya masih sepi dan aneh seperti itu. Berbeda dari biasanya ya. Nah,
Dia pun membuat api unggun di situ, mengumpulkan api, membuat api unggun, dan membuat membakar membakar kayu tersebut sambil memasak air, memasak mie, dan membuka perbekalannya. Jadi dia kan membeli makanan ya, membeli kue-kue, ada roti-roti, ada makanan tertentu, nasi bungkus, itu dia makan di situ sambil minum kopi. Nah, beberapa saat kemudian kabut ini menjadi semakin gelap ya, sampai hampir tidak kelihatan apa-apa di sekelilingnya. Nah, ketika itu tiba-tiba ada rombongan yang lewat. Jadi Anton menunggu ada rombongan pedakilan yang lewat. Nah, ketika itu ada rombongan memang yang lewat, tapi anehnya rombongan ini memakai pakaian seperti zaman kerajaan-kerajaan. Jadi di bagian tengah rombongan tersebut ada sekelompok orang yang pakaiannya berbeda. Mungkin dia pemimpinnya ya, memakai sejenis perhiasan emas di tangannya, di kepalanya, dan rambutnya mereka panjang semuanya, mereka ikat di belakang. Sedangkan di bagian depan dan belakangnya itu, di bagian depan dan belakang rombongan yang elit yang di tengah tadi ya, itu ada beberapa orang yang memakai pakaian-pakaian seperti pengawal dan rakyat biasa. Mereka membawa perbekalan tertentu ya, jadi menggendong sesuatu dengan kayu ya, intinya itu perbekalannya, mungkin makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ada yang membawa air juga. Anton pun berusaha menyapa mereka, tetapi mereka tidak mempedulikan sama sekali dengan Anton. Bahkan ketika Anton mendekat, mereka tidak menoleh sama sekali ke arah Anton. Jadi tanpa ekspresi, tidak ekspresif sama sekali, hanya diam, dan mereka terus berjalan ke arah atas. Akhirnya Anton pun mengurungkan niatnya dan kembali ke tendanya tadi ya, duduk di dekat tendanya, di depan tendanya. Nah, beberapa saat kemudian muncul rombongan lagi. Rombongan ini secara unik wanita-wanitanya hampir telanjang, jadi rata-rata mereka tidak menutup dadanya, perempuan-perempuannya dan sebagainya diikat. Sedangkan di sekeliling mereka ada beberapa pengawal-pengawal, dan ada juga beberapa laki-laki yang juga diikat di situ. Mereka diawasi dan disuruh berjalan terus ke atas. Nah, ketika itu Anton merasa ini suatu tindakan kriminal. Jadi Anton awalnya kan berpikir ini mungkin ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh penduduk setempat, tetapi karena dia melihat kejadian yang kedua ada yang diikat, bahkan hampir tidak berbusana, Anton merasa ini sudah suatu tindakan kriminalitas, dan dia merasa takut kalau ketahuan Anton ada di situ, mungkin dia bisa ditangkap dan dibunuh karena melihat kejadian ini ya, kejadian kriminalitas ini. Nah, jadi Anton langsung sembunyi di dekat batu di belakang tendanya itu, dan dia berusaha akan merekam kejadian ini. Tetapi ketika dia menyalakan HP-nya dan berusaha merekam kejadian ini, tidak tertangkap sama sekali di HP-nya. Jadi hanya terlihat kabut di HP-nya tersebut, kabut-kabut. Padahal matanya itu masih bisa menangkap rombongan yang lewat ini, tetapi di HP-nya itu tidak tertangkap. Yang tertangkap hanya kabut-kabut yang ada di tempat tersebut. Nah, akhirnya Anton pun mengurungkan niatnya. Dia menyimpan lagi HP-nya dan terus sembunyi sambil mengamati tersebut. Tetapi sepertinya rombongan ini juga tidak peduli sama sekali dengan tenda Anton yang ada di situ, dengan Anton, dengan apapun di sekelilingnya. Mereka terus berjalan ke atas. Nah, setelah rombongan ini lewat, Anton pun terus berpikir ya, sambil duduk, sambil makan. Dia berpikir sebenarnya apa
yang sedang terjadi di tempat tersebut, dan Anton sempat ingin kembali lagi ya, tidak melanjutkan pendakiannya karena dia takut ada sesuatu di atas sana, tetapi dia ingin menginap semalam di tempat tersebut dan menikmati pagi harinya di gunung tersebut. Jadi dia berpikir akan kembali tetapi besok harinya. Akhirnya dia pun langsung tidur malam itu ya, menjelang maghrib tersebut. Karena Anton ini orangnya juga kurang religius ya, tidak percaya dengan hantu, kurang religius. Jadi dia tidak sholat dan lain sebagainya, dia langsung tidur ketika itu. Nah, ketika dia tidur, dia terbangun sekitar jam 10 malam, jadi sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Dia terbangun karena dia mendengar bunyi gong yang cukup keras, jadi dung 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 dari atas bukit ya, dari tempat atasnya. Tetapi suaranya cukup keras dan menurut Anton terdengar cukup dekat. Jadi Anton langsung keluar. Awalnya dia berpikir mungkin suara ini dari kampung, apalagi ada suara gamelannya di situ. Dia pun langsung berusaha mencari arah suara dari bawah, dari kampung, dari arah kampung, tetapi tidak ada sama sekali suara dari arah sana. Justru suaranya terus yang datang itu dari atas ya. Dari atas. Akhirnya Anton pun mengikuti suara tersebut karena penasaran kan, dan karena lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut, dan karena Anton ini orangnya pemberani ya. Kalau pendaki lain mendengar suara-suara aneh seperti itu, dia memilih untuk masuk ke dalam tenda dan tidur semalaman sampai pagi. Tapi Anton tidak, dia malah penasaran. Dia pun mengikuti arah suara tersebut. Nah, akhirnya dia sedikit membelok dari jalur turun ke tanah yang sedikit lapang. Di situ ada perkampungan kecil dan banyak orang di dalam perkampungan tersebut sedang berjalan ya, terburu-buru, dan Anton pun masuk tempat tersebut. Tetapi anehnya setiap orang kampung ini memakai pakaian yang sama ya, jadi pakaian zaman dulu, dan setiap Anton menyapa mereka tidak peduli sama sekali. Anton awalnya berpikir mungkin orang-orang ini sedang terburu-buru, tetapi mereka juga terlihat tidak saling menyapa di antara mereka. Jadi mereka terus berjalan ke suatu tempat, dan Anton pun mengikuti karena penasaran ya, ikut berjalan ke tempat tersebut. Nah, akhirnya mereka sampai ke seperti lapangan. Di situ ada mereka mengelilingi kayu kobaran api yang cukup besar ya. Jadi tumpukan kayu yang dibakar cukup besar, dan ada aulanya atau tempat yang lebih tinggi. Nah, di situ dia melihat rombongan yang tadi dilihatnya, rombongan yang pertama tadi duduk di situ ya, yang orang-orang yang elitnya tadi ya. Nah, beberapa saat kemudian mereka mabuk-mabukan di situ, makan tuak dan lain sebagainya. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, yang membuat Anton langsung berlari dan sembunyi ya, dia melihat para wanita-wanita yang setengah telanjang tadi ya, dibawa ke tempat tersebut, dan di situ mereka diperkosa. Selain mereka juga berhubungan badan di antara mereka sendiri, mereka juga memperkosa orang-orang tersebut. Nah, setelah itu beberapa pengawal membunuh orang-orang ini tadi ya, yang tawanan tadi ya, yang seperti tawanan tadi, yang rombongan kedua tadi dibunuh. Lalu sebagian dari mereka badannya ada yang dimakan, sebagian dari mereka langsung dilemparkan ke api, sebagian dari mereka ada yang dimakannya mentah-mentah, ada yang dimasak dulu ya. Ini Anton ketika melihat hal ini merasa sangat
shock dan langsung pingsan ketika itu di tempat persembunyiannya ya. Nah, di tempat dia sembunyi sambil mengintip tadi, langsung pingsan di situ dan dia terbangun besok paginya. Nah, ketika dia bangun ini, dia melihat kondisi lingkungannya sudah sepi, sudah tidak ada apa-apa lagi, dan batu tempat dia sembunyi tadi masih ada di situ. Dia pun langsung beranjak dan berusaha kembali ke arah tendanya tadinya. Jadi dia kembali ke arah tendanya, mengikuti jalan yang dia ingat semalam dari tanah lapang tadi. Setelah sampai di tendanya, dia mendapati makanan-makanan di tendanya ini sudah seperti beberapa hari makanan yang agak basi ya, agak asam. Roti-rotinya juga telah berembun di situ, bukan tidak segar lagi. Makanannya, nasinya itu sudah basi, nasi yang dia bawa, nasi bungkus. Dia jadi merasa aneh. Biasanya kalau semalaman itu harusnya belum basi separah itu. Akhirnya dia merasa ada yang janggal. Langsung dia mengemasi semua barang bawaannya, yang basi-basi dibuang, tenda dikemasi, HP yang full. Jadi waktu berangkat tadi masih full ya HP-nya, karena sebelum berangkat dia cas di tempat pengecasan di kampung ya. Tapi itu ngedrop, sudah tidak ada, sudah tidak bisa dinyalakan lagi, dan akhirnya dia pun pulang kembali ke pos, ke kampung, dan dia pun segera mengecas HP-nya tadi di kampung tersebut. Tidak terlalu ada sesuatu yang janggal di kampung, hanya dia sempat ketemu penjaga pos itu menanyakan, katanya, "Mas, katanya daki cuman sebentar, kok sampai berhari-hari?" kata orang tadi, yang membuat Anton sedikit aneh ya, karena dia memang baru semalam langsung pulang, tapi kata orang ini kok dia sudah berhari-hari. Akhirnya dia pun tidak terlalu menggubris orang tersebut dan mengecas HP-nya, dan ternyata setelah dinyalakan dia melihat tanggalnya itu, dia ternyata sudah 3 hari ya. Jadi dia melihat kejadian yang dialami semalam tadi dan sampai pingsan dan terbangun itu sudah melalui waktu selama 3 hari. Hal ini membuat Anton cukup terkejut ya, jadi menjadi pengalaman yang dia ingat. Cuman dia tidak menceritakan ke siapapun kejadian tersebut, dan cerita ini hanya saya dapatkan dan mungkin beberapa teman, beberapa orang dekat yang lainnya. Nah, sebenarnya masih banyak kejadian juga yang lainnya yang setelah itu ya, mungkin lain kali akan saya ceritakan. Semoga cerita ini ada manfaatnya. Ini bisa jadi berhubungan dengan jin, atau bisa jadi berhubungan dengan, kalau dalam ilmu pengetahuan itu relativitas, dunia paralel atau lain sebagainya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.